sore Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mulai jam doa kita pada hari ini. Kita akan persiapkan dengan pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau searti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memulai jam doa kami. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah jam doa kita pada sore hari ini. Kita patut bersyukur bahwa kita masih bisa berkumpul kembali walaupun masih secara online, tetapi Tuhan terus menyertai kita. Sebelum kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil tema masih ada harapan. Renungan kali ini saya ambil dari Yohanes 5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan bagi orang yang telah menderita sakit hingga 38 tahun lamanya. Dapatkah kita membayangkan situasi ini? Ya. Ketika kita merasakan sakit, jangankan sampai 38 tahun lamanya. Mungkin dalam sehari pun kita sudah tidak nyaman, kita sudah tidak enak. Makan tidak enak, apapun yang kita lakukan juga merasa terganggu. Orang tersebut sudah mengalami sakit selama 38 tahun dan pastinya dia sudah putus asa. Dia sudah menyerah dengan keadaannya karena baginya untuk dapat sembuh lagi sangatlah tipis harapannya. Selama itu ia bergumul dan dia berkumpul bersama dengan sejumlah orang besar. Dia berkumpul dengan sesama orang yang sedang sakit di suatu kolam yang disebut Bethesda. Menunggu air dalam kolam Bethesda tergoncang dan berlomba untuk menjadi yang pertama menceburkan diri ke dalam kolam itu. Selama 38 tahun ia berharap selalu mendapatkan suatu keajaiban, suatu kesembuhan. Dia berlomba dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang juga mengalami sakit penyakit. Dan dia berharap untuk menjadi orang yang pertama ketika air itu tergoncang sehingga dia bisa sembuh. Tetapi selama 38 tahun itu pula dia selalu gagal dan dia selalu kalah, sehingga dalam pikirannya bahwa dia sudah merasa menyerah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pastinya kita semua akan berpikir seperti itu. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Bahkan ketika Yesus datang dan menawarkan kesembuhan pun, orang ini menanggapinya dengan penuh keraguan. Jawabnya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Saat aku mencoba menceburkan diri, selalu saja ada orang lain mendahului aku. Dengan kata lain, tidak ada orang yang peduli lagi dengan kondisinya. Tuhan tahu kegagalannya telah menutup hatinya pada sebuah harapan yang sesungguhnya tersedia di hadapannya hari itu. Ya, Yesus sedang berdiri di hadapannya dan memberi harapan baru bahwa ia bisa disembuhkan. Dan hari itu orang itu pun disembuhkan. Dia bangkit dan melanjutkan hidupnya. Terkadang juga dalam pikiran kita ketika kita sedang sakit pun, Tuhan selalu menawarkan kepada kita tentang kesembuhan, tetapi dalam hati kita masih ragu, apakah Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Nah, di sini dapat kita petik suatu pelajaran bahwa sekecil apapun harapan yang ada, yang kita pikirkan, tetapi di mata Tuhan harapan itu adalah sungguh besar dan luar biasa. Apakah kita sedang menghadapi situasi dan tahun-tahun yang sangat sulit pada hari ini?
Ya, semua orang sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu peduli dan hari ini berdiri di hadapan kita untuk menyembuhkan kelumpuhan kita. Bagi kita semua, mungkin pada saat ini ada yang sedang bergumul, entah karena ekonomi, entah karena penyakit. Ya, kita ketahui pada masa-masa sekarang ini, di mana kemarin dapat berita ternyata kasusnya meledak lagi. Semua orang khawatir, semua orang ketakutan. Ada yang terkena. Saya katakan kembali lagi, mari kita belajar bahwa di hadapan kita ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Kita tidak perlu khawatir, karena kesembuhan yang dari Tuhan akan berdampak luar biasa bagi kehidupan kita selanjutnya. Jadi mungkin pada saat ini, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sedang mengalami musibah, ayo tetap semangat, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan kita semua. Kiranya sekian renungan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.